Jadi apa sih yang kira-kira bisa dilakuin sama handphone Android yang harganya nggak sampai 1 juta di tahun 2022? Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putri Reza. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat ngeliat sebuah handphone di marketplace, dan ini dia Advan NASA Pro. Sebuah handphone dari Advan yang saat ini harganya itu masih di bawah 1 juta, cuma 900 ribuan. Ada dua hal yang bikin saya waktu itu tertarik banget untuk langsung nyobain. Yang pertama adalah harganya, yaitu tadi nggak sampai 1 jutaan. Dan yang kedua adalah kata Pro. Pro biasanya itu kan kita ketemukan di handphone mid-range atau flagship yang menyimbolkan sebagai varian dengan fitur yang lengkap. Nah ini handphone entry level tapi Pro. Sebagai permulaan, saya ingin nunjukin tentang desainnya dulu, karena handphone ini sangat beda dengan handphone-handphone yang baru rilis. Pas baru unboxing, saya tuh sempat kaget karena, wah, handphone enteng banget, keren nih Advan. Tapi beberapa detik kemudian saya juga sadar, kok handphonenya kayak kopong banget. Dan bener dong, ternyata baterainya itu kepisah. Sangat beda ya, karena Advan NASA Pro ini masih hadir dengan back cover yang bisa dibuka untuk kita pasangin baterai, dan di dalamnya juga ada slot SIM card. Pro banget. Oh ya, dengan begini juga cukup jelas ya kalau materialnya back cover ini menggunakan plastik, dan secara build quality saya bisa bilang ya ini cukup standar lah ya. Jadi oke aja, tapi nggak jelek-jelek banget karena kita mempertimbangkan harganya juga. Untuk ukuran tergolong cukup ringkas, masih enak untuk dipegang satu tangan. Tombol-tombolnya juga ada di posisi yang enak, ditekan juga nyaman. Dan untuk soal port, Advan NASA Pro ini cukup menarik karena dia sudah menggunakan USB-C. HP yang nggak sampai sejuta udah pakai USB-C, kalau menurut saya itu adalah poin plus ya. Tapi apakah mereka yang termasuk dalam target marketnya akan peduli dengan hadirnya USB-C di handphone ini? Ya mungkin sebagian besar enggak sih, tapi tetap gimana pun ini adalah sesuatu yang bagus dan perlu dinormalisasi untuk semua produk elektronik mobile yang baru rilis. Jadi ya jangan pakai micro USB lagi gitu. Sekarang kita balik ke pembahasan utama sekaligus judul video ini, yaitu kira-kira handphone Android ini bisa buat apa sih selain buat teleponan, WhatsAppan, atau SMS-an? Kalau dilihat dari segi specs, handphone ini sebenarnya kelihatan entry level banget. Mulai dari chipset yang dipakai, RAM-nya cuma 2GB, kapasitas penyimpanannya 32GB, baterai juga nggak gede. Habis itu untuk layar resolusinya HD Plus aja dengan ukuran 6,088 inci. Spesifik banget. Habis itu buat softwarenya, di sini juga nggak ada yang bisa ditonjolkan, tapi apakah target marketnya peduli dengan hal tersebut? Besar kemungkinan sih sebenarnya enggak. Kalau kita ngeliat specs yang kayak gini, tentu ekspektasi udah nggak bisa tinggi-tinggi. Kalau buat buka 1-2 aplikasi yang standar kayak misalnya Facebook atau TikTok, ini sebenarnya masih bisa. Tapi lebih dari itu, misalnya mau multitasking, itu udah kerasa ngos-ngosan dan langsung berasa agak berat. Jadi emang handphone itu buat mereka yang pemakaiannya sangat-sangat ringan dan nggak macam-macam. Mungkin masih bisa sih selama pakainya agak sabar gitu, tapi ya di luar itu sih udah nggak bisa. Sedikit saran saya, atau sedikit tips lah ya setelah saya pakai, install aplikasi-aplikasi yang ada kata lightnya. Jadi kalau kayak aplikasi media sosial kayak Twitter, Instagram, Facebook, sama TikTok, itu kan ada versi lightnya. Dan menurut saya cocok untuk diinstal di handphone ini, karena satu, aplikasinya nggak terlalu berat, dan yang kedua, ukuran juga nggak terlalu gede, jadi nggak bikin internalnya cepat keisi. Habis itu kalau misalnya kita ngomongin buat nonton, streaming TV online, YouTube, atau yang lainnya, ini juga masih bisa. Terlepas dari kualitas layarnya yang sangat standar, tapi ya itu dia, yang penting masih bisa. Terus kalau kita ngomongin soal gaming, selama yang nggak berat-berat banget, kayak misalnya apa ya, Candy Crush, main Subway Surfer, Temple Run, itu sebenarnya masih bisa-bisa aja. Mau main Mobile Legends pakai setting rata kiri, ya bisa, tapi ini nggak cocok buat mereka yang pingin main serius. Jadi ya kembali lagi ke poin awal, bahwa handphone ini bukan buat orang dengan pemakaian yang berat. Oh ya, untuk daya tahan baterai, karena kapasitasnya yang tidak besar, SOT-nya emang nggak terlalu panjang, tapi ya dapat sekitar 4 jam untuk dipakai nonton. Ngecasnya lumayan lama karena charger bawaannya cuma 5 watt, jadi ya sabar-sabar aja. Terakhir buat kameranya, dari segi specs mungkin ini akan cukup membingungkan bagi sebagian orang, apalagi buat mereka yang hanya sekedar baca di website Advan. Karena kalau kita lihat dari handphonenya, kamera belakang kelihatan ada 3 ya gitu. Tapi sebenarnya ini cuma ada satu dengan resolusi 13 megapiksel dan satu lagi di depan dengan 5 megapiksel. Jadi bukan triple kamera di bagian belakang. Mode foto yang dikasih cukup standar, tapi di sini saya punya satu keluhan, itu dari segi kelancaran sih sebenarnya. Entah gimana, setiap pakai kamera atau mau pindah-pindah mode ini nggak berasa terlalu responsif, jadi agak kayak ngedet-ngedet gimana gitu. Jadi ya kalau mau geser-geser kadang agak susah. Kalau kayak sebelumnya saya bilang mungkin orang di target market ini nggak terlalu peduli, misalnya kayak tadi
USB-C atau soal software ya, versi yang dipakai. Tapi kalau udah menyangkut experience pas dipakai kayak gini, menurut saya sih mereka pasti akan peduli. Terus gimana dengan hasil fotonya? Ya namanya juga sebuah handphone kelas entry. Jadi kita emang nggak bisa berharap terlalu jauh. Selama bisa foto ya udah sih bisa gitu ya. Kalau di kondisi terang ya oke, bisa gitu, tapi di low light sih susah. Jadi ya lebih jelasnya ini adalah beberapa sampel saya ambil pakai Advan NASA Pro dan silakan dinilai sendiri gimana kualitasnya untuk sebuah handphone yang harganya nggak sampai 1 juta. Oke, jadi ini sampel video kamera belakangnya Advan NASA. Ini sebenarnya masih terang, cuman kayak kalau dilihat di layar HDR-nya atau dynamic range-nya nggak terlalu ngangkat, jadi bagian shadow-nya gelap banget. Sama dengan ke situ juga. Kurang lebihnya kayak gitu. Sekarang kita pindah ke kamera depan, nanti kita lihat juga. Oke, ini dia kamera depannya Advan NASA, NASA Pro. Kayak gini kalau sambil jalan. Sekarang kita Oke, jadi kalau misalnya belakangnya terang gitu kayak langit, dia nggak bisa ngangkat untuk bagian shadownya, jadi mukanya bakal jadi gelap. Ya kalau dia nggak bisa backlight lah, simpelnya kayak gitu. Nih misalnya kayak gini masih oke. Kalau saya pindahin ke tempat yang terang, nah mukanya nggak kelihatan, sama dengan kayak sini. Ya itu dia untuk kamera depan dan belakang dalam kondisi terang, dan habis ini nanti bakal ada sampel juga buat low lightnya. So, dengan harga yang nggak sampai 1 juta tadi, Advan NASA Pro emang punya tempat tersendiri sebagai pilihan Android murah saat ini. Buat mereka yang mungkin pemakaiannya ringan banget dan mungkin budgetnya juga mepetnya di angka segitu, ya mungkin ini adalah salah satu alternatif yang bisa menjadi pilihan. Tapi kalau seandainya nih memungkinkan untuk nabung sedikit, nambahin budgetnya nggak usah jauh-jauh lah, kayak misalnya ke 1,5 juta aja, menurut saya sih itu lebih disarankan karena secara experience pemakaian pastinya akan lebih nyaman. Jadi mau pilih mana? Mau beli yang nggak sampai 1 juta atau mau nabung lebih dikit, itu balik lagi ke preferensi dan kemampuan masing-masing. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu saya ngomongin tentang Advan NASA Pro. Makasih banyak penonton sampai habis. Putri Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day.